Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami dari kelompok 6, yaitu Salma Firda Sabila, Nurul Latifah, Faizal Lutfi Hidayat, dan Ilham Nur Ikmal, yang akan mempresentasikan tentang akal dan wahyu dalam perspektif ilmu kalam. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Nurul Latifah, yaitu tentang akal, dan materi kedua akan disampaikan oleh Salma Firda Sabila tentang wahyu, dan materi ketiga yaitu tentang pandangan aliran kalam tentang akal dan wahyu yang akan disampaikan oleh Ilham Nur Ikmal dan Faizal Lutfi Hidayat. Bagi pemakalah, waktu dan tempat dipersilahkan. Pengertian akal. Kata akal secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu al-aql adalah bentuk masdar dari kata aqala yaqilu aqalan, yang bermakna fahima wa tadabbara atau paham dan memikirkan ataupun menimbang. Makna al-aql sebagai masdar memiliki makna kemampuan memahami dan memikirkan sesuatu. Sesuatu tersebut adalah ungkapan fenomena dan lain-lain yang bisa dijangkau oleh panca indera. Kata akal dapat juga ditemui penggunaannya dalam Al-Quran sebanyak 49 kali. Meski hanya dalam bentuk kata kerja fi'il. Dalam hal ini kata aqlu terdapat 1 kali, dan taquluna ada 4 kali, dan naqulu 1 kali, naquluha 1 kali, sedangkan kata yaquluna sebanyak 22 kali. Dari kata-kata tersebut mempunyai 2 arti pokok, yaitu berarti paham dan mengerti. Secara epistemologi, kata akal dapat diartikan sebagai daya berpikir yang ada pada diri manusia untuk memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitarnya. Menurut Al-Ghazali, akal diartikan dalam 3 pengertian. Yang pertama itu akal didefinisikan sebagai potensi yang membedakan manusia dengan binatang dan menjadikan manusia mampu menerima berbagai pengetahuan. Kedua, pengetahuan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengalaman yang dilaluinya dan akan memperhalus budinya. Yang ketiga, akal merupakan kekuatan insting yang menjadikan seseorang mengetahui dampak dan akibat semua persoalan yang dihadapinya sehingga dapat mengendalikan hawa nafsunya. Akal dalam pengertian inilah yang kemudian dikontraskan dalam Islam dengan wahyu sebagai sumber pengetahuan dari luar diri manusia, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa akal yang terdapat dalam diri manusia merupakan suatu daya yang dengannya dapat hidup bermutu dan dinamis, karena tingkah laku dan perbuatan manusia dilakukan atas dasar pengertian atau pengetahuan dan motivasi untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Berdasarkan penggunaan kata akal dalam berbagai susunannya dapat dijelaskan beberapa penggunaannya, yang diantara lain itu adalah 1. Digunakan untuk memikirkan dalil-dalil dan dasar keimanan. Yang kedua, digunakan untuk memikirkan dan memahami alam semesta serta hukum-hukumnya atau sunatullah. Yang ketiga itu dihubungkan dengan pemahaman terhadap peringatan dan wahyu Allah. Yang keempat, dihubungkan dengan pemahaman terhadap proses sejarah keberadaan umat manusia di dunia. Yang kelima, dihubungkan dengan pemahaman terhadap kekuasaan Allah. Yang keenam, dihubungkan dengan pemahaman terhadap hukum-hukum yang berkaitan dengan moral. Yang terakhir adalah dihubungkan dengan pemahaman terhadap makna ibadah semacam sholat. Selanjutnya adalah wahyu. Kata wahyu berasal dari bahasa Arab, yaitu al-wahyu, yang berarti suara, api, dan kecepatan. Wahyu menurut Kamus Al-Mufradat fi Ghoraibil Quran
makna aslinya adalah al-isyaratu al-sari'ah, yang memiliki arti isyarat yang cepat yang disampaikan ke dalam hati. Di samping itu, kata wahyu juga berarti bisikan, isyarat, tulisan, dan kitab. Selanjutnya, ia juga mengandung makna pemberitahuan secara sembunyi dan dengan cepat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wahyu diartikan sebagai petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul melalui mimpi dan sebagainya. Dalam kedudukannya sebagai petunjuk, wahyu juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan atau informasi dari Allah yang diberikan kepada orang-orang pilihannya untuk disampaikan kepada manusia, agar dijadikan sebagai pegangan hidup. Wahyu mengandung ajaran, petunjuk, dan pedoman yang berguna bagi manusia untuk perjalanan hidupnya di dunia dan akhirat. Selanjutnya dijelaskan lebih dalam bahwa pengertian makna wahyu meluas menjadi beberapa makna. Di antaranya adalah, yang pertama, wahyu sebagai perintah. Yang kedua, wahyu sebagai isyarat, seperti yang terjadi pada kisah Zakaria. Yang ketiga, wahyu sebagai ilham secara kodrati dan insting. Selanjutnya pandangan aliran kalam tentang kedudukan akal dan wahyu. Pertama, kaum Mu'tazilah. Tokoh pemikir Mu'tazilah sepakat bahwa pokok-pokok pengetahuan tentang Allah, baik dan buruk, kewajiban bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, serta mengetahui kewajiban mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk, dapat diketahui oleh akal manusia. Seandainya tidak ada wahyu pun, manusia dapat mengetahuinya. Dalam hal ini, Mu'tazilah menganggap bahwa tingkatan akal manusia adalah sama dan tidak berbeda-beda. Wahyu menurut mereka mempunyai peranan dan fungsi sebagai konfirmasi dan sebagai informasi, memperkuat apa yang diketahui oleh akal dan menerangkan apa yang belum diketahui oleh akal. Yang kedua, pandangan Asy'ariyah. Akal memang dapat mengetahui Tuhan, namun hanya melalui wahyulah manusia dapat mengetahui bahwa orang yang taat kepada Allah akan mendapatkan pahala dan orang yang berbuat maksiat akan mendapatkan hukuman. Asy-Syahrastani menyatakan bahwa semua kewajiban diketahui melalui wahyu, sedangkan pengetahuan semuanya diperoleh melalui akal. Oleh karena itu, akal tidak dapat mewajibkan untuk berbuat baik dan meninggalkan kejahatan, serta tidak dapat menuntut dan menentukan suatu kewajiban. Yang ketiga, aliran Maturidiyah. Pemikiran teologi aliran ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Imam Abu Hanifah, yang juga banyak menggunakan rasio dalam pandangan keagamaannya. Aliran ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu aliran Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Maturidiyah Samarkand dinisbahkan kepada Abu Mansur al-Maturidi. Aliran ini lebih dekat pemikirannya dengan aliran Mu'tazilah yang banyak menggunakan rasio. Aliran ini berpendapat bahwa akal dapat mengetahui eksistensi Tuhan, karena Allah sendiri yang memerintahkan manusia untuk menyelidiki dan merenungi alam ini. Akal sudah bisa mengetahui kewajiban manusia untuk berterima kasih kepada Tuhan dan kewajiban mengetahui Tuhan dalam hal baik dan buruk. Aliran ini berbeda dengan Mu'tazilah Maturidiyah yang berpendapat bahwa akal dapat mengetahui hal yang baik dan yang buruk, tetapi tidak mengetahui kewajiban berbuat baik, dan sedangkan yang terakhir, kewajiban mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk, merupakan wewenang wahyu atau Tuhan. Lalu Maturidiyah Bukhara. Tokoh aliran ini adalah Abu Yusr Muhammad al-Basdawi. Pemikiran beliau agak sedikit berbeda dengan Abu Mansur, meskipun tidak terlalu mendasar perbedaannya, hanya pada masalah kewajiban manusia dalam hubungan dengan Tuhan. Aliran ini lebih dekat kepada aliran Asy'ariyah. Beliau mengatakan bahwa akal hanya mampu mengetahui Tuhan, tetapi ia tidak dapat mengetahui dan menentukan kewajiban mengetahui Tuhan. Dalam hal ini, yang dapat mengetahui Tuhan ialah wahyu, dan dalam mengetahui baik dan buruk, akal hanya dapat mengetahui baik dan buruk, tetapi tidak dapat mengetahui kewajiban untuk mengerjakan dan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Sedangkan yang menentukan kewajiban mengenai yang baik dan buruk itu adalah Tuhan sendiri. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dapat dipahami bahwa akal yang terdapat dalam diri manusia
merupakan suatu daya yang dapat membuat hidup manusia lebih bermutu dan dinamis. Karena tingkah laku dan perbuatan manusia dilakukan atas dasar pengertian atau pengetahuan dan motivasi untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Wahyu. Kata wahyu juga berarti bisikan, isyarat, tulisan, dan kitab. Selanjutnya, ia juga mengandung makna pemberitahuan secara sembunyi dan dengan cepat. Aliran Mu'tazilah mendefinisikan wahyu mempunyai peranan dan fungsi konfirmasi dan informasi, memperkuat apa yang diketahui oleh akal dan menerangkan apa yang belum diketahui oleh akal. Menurut aliran Asy'ariyah, akal tidak dapat membuat sesuatu menjadi wajib dan tidak dapat mengetahui bahwa mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk itu adalah wajib bagi manusia. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.